Di ruang ICU bernama Ibu Siska usia 28 tahun saat ini. Kondisinya sedang mengalami koma dan beliau terpasang NGT. Seorang perawat akan memberikan makan melalui NGT pasien yang ditunggu oleh dua keluarga. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Sus. Ibu, perkenalkan nama saya perawat Joyce. Di sini saya akan bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Oh iya, Ibu, jadi di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang seperti apa memberikan makanan melalui selang NGT. Jadi setelah saya memberikan penjelasan, sebentar ada dua orang teman saya yang akan melakukan tindakan kepada Ibu Siska. Jadi sebelum saya menjelaskan, ini mungkin apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, Ibu, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi ini selang NGT atau disebut dengan selang nasogastrik. Jadi nasogastrik itu selang makan, Ibu. Jadi di mana selang ini dimasukkan melalui hidung dan tembus melalui lambung. Jadi tujuan ini kami akan melakukan pemasangan selang nasogastrik ini tujuannya untuk memberikan makanan atau obat-obatan pada pasien yang sedang mengkonsumsi makanan atau minum obat. Baik, Ibu, jadi fungsi lain dari selang NGT itu sebagai gas dan cairan di dalam lambung. Oh, begitu ya, Sus. Iya, Bu. Jadi sebelum saya bertanya, mungkin ada yang Ibu tanyakan kepada saya? Tidak ada, Sus. Baik, Sus. Baik, Bu, jika tidak ada yang ingin dipertanyakan, kami akan melanjutkan melakukan tindakan. Jadi waktu yang kami butuhkan itu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, Bu, saya permisi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat istri yang akan melakukan tindakan kepada Bu Siska yaitu untuk memberikan makanan dalam selang NGT. Untuk itu saya akan langsung melakukan tindakan, Ibu. Ya, Sus. Bagaimana keadaan ibu saya, Sus? Keadaan ibu kalian sudah stabil, tapi tidak ada tanda-tanda kesadaran. Kita sama-sama berdoa saja dan karena ini sudah dilakukan yang terbaik. Oh iya, baik, Sus. Terima kasih. Terima kasih, Sus. Sama-sama. Baik, Ibu, kalau sudah selesai melakukan tindakan, kami akan langsung kembali ke ruangan perawat. Untuk itu, kalau Ibu sadar ada sesuatu, Ibu bisa kejadian atau bisa langsung memberikan ke ruangan perawat. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Inka. Di sini saya akan melakukan pemasangan alat NGT. Jadi saya minta waktu 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Apakah pemasangan NGT sedikit sakit, Sus? Iya, Bapak, agak sedikit sakit. Tapi usahakan jangan terlalu banyak bertanya. Soalnya pasti banyak saya punya urusan di sana. Iya, Sus. Bapak, sebentar saya akan melakukan pemasangan NGT. Di mana ini pemasangan NGT melalui pencernaan supaya bisa bergerak ini mudah. Sus, bisa diulangi soalnya saya kurang paham. Ini Bapak, bukan hanya Bapak saya yang saya urus di sini. Kalau Bapak ingin tahu, cari sendiri di internet sana. Permisi, selamat siang Ibu, Bapak. Siang. Apa kabar hari ini dengan Ibu Ivon? Ini siapanya Ibu? Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Syukurlah kalau begitu. Kalau kandungan Ibu aman-aman? Jadi Ibu, tujuan saya di sini saya memberikan informasi kepada Ibu bahwa sebentar akan ada perawat yang bernama Perawat Julita
datang ke sini untuk memeriksa ibu. Itu tujuannya untuk mengetahui apakah ibu masih mengalami pendarahan di tubuh ibu atau sudah tidak. Nanti sebelum perawat Julita melakukan tindakan, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada perawat Julita ya Bu. Nanti waktunya juga tidak lama, Ibu, paling sekitar 10 sampai 15 menit. Bapak tolong di sini temani istri ya, nanti terlama lagi perawat Julita akan datang. Kalau gitu saya permisi, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Bapak. Permisi, selamat siang Ibu. Selamat siang, Sus. Bagaimana perasaan saat ini? pagi, Mama. Udah siap ini? Permisi, selamat siang. Siang, Sus. Ini kenapa pada banyak ini? Pasien satu orang yang jaga 10 orang. Kakak, siapa ibu? Suaminya. Ini kalau suami saja yang jaga masih baik. Ini kenapa penuh ruangan? Bagaimana perasaan ibu sekarang? Itu normal pada ibu pas pada saat terjadi
2 hari sampai 3 hari. Jadi ibu jangan terlalu banyak mengeluh. Begitu sudah kalau sudah melahirkan. Ibu begitu sudah melahirkan, jangan terlalu banyak pikiran juga ibu supaya cepat sembuh. Jadi ibu juga jangan terlalu manja. Bukan hanya ibu saja yang kita urus, masih banyak pasien lain yang kita urus. Oke, kalau begitu saya jalan, saya. So. Not afraid, so I'm not afraid, so I'm Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Marni dan ini rekan saya perawat Erlin. Di sini kami akan merawat Ibu dari jam 8 sampai jam 2 nanti. Baik Ibu, bagaimana keadaan hari ini? Apakah ada keluhan? Saya merasakan nyeri yang tak terhingga di bagian payudara saya, sus. Saya tidak mampu tahan dan membuat aktivitas saya tidak berjalan dengan lancar. Baik Ibu, kami akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Pemeriksaan yang bagaimana, sus? Permisi Ibu, pemeriksaan kecil itu seperti raba. Apakah ada benjolan di payudara Ibu? Oh, begitu ya, sus. Oh iya, permisi ya Bu. Ini apakah dalam pemeriksaan berbahaya bagi Erlin Bungape. Baik Bapak, pemeriksaan pada istri Bapak itu tidak berbahaya. Jadi pemeriksaan yang kami akan lakukan adalah pemeriksaan yang bernama pemeriksaan mamografi, di mana menggunakan alat rongseng, dan itu merupakan pemeriksaan yang sangat sederhana dan tidak akan sakit. Jadi ini kami akan melakukan pemeriksaan itu dengan cara kami akan meletakkan alat rongseng di dekat dada Ibu secara bergantian, kemudian akan difoto dan kami akan melihat hasilnya. Oh iya, baik sus. Sama-sama Pak, kami senang dapat membantu Bapak. Besok kami akan kembali lagi untuk melihat keadaan dan hasil uji darah mamografi Ibu yang akan dilakukan. Baiklah Ibu, kami permisi dulu karena masih menangani pasien lain. Permisi Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, sus. Terima kasih ya Bu. Ya sus, terima kasih. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Christine dan ini rekan saya Perawat Melania. Kami yang akan menggantikan Perawat Marni dan Perawat Maria, dan saat ini kami yang akan menangani Ibu. Selamat pagi, sus. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Apakah sudah sarapan? Saya sudah sarapan, sus, tapi keadaan saya masih kurang membaik. Keadaan Ibu yang tidak membaik itu seperti apa Ibu? Apakah bisa Ibu jelaskan? Oh iya sus, begini sus, istri saya sudah menjalani uji mamografi seperti yang disarankan oleh dokter. Waktu itu dokter mengatakan bahwa istri saya terkena kanker payudara stadium 3, dan itu sangat jadi beban pada istri saya. Baik Ibu, apa bisa saya mengetahui apa menjadi beban pikiran Ibu saat ini? Saya bingung apakah saya masih diperbolehkan untuk menyusui anak saya dengan keadaan saya yang seperti ini. Jujur saya khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan pada diri saya, sus. Begini Ibu, kalau masalah ini tidak menyusui itu sangat tidak diperbolehkan karena ini pada pasien yang kanker payudara itu kalau sudah menyusui nanti itu dikhawatirkan ibu punya anak begitu tertular dengan itu sel-sel kankernya ibu terus menular ke ibu punya anak. Jadi itu sangat tidak diperbolehkan dan dikhawatirkan ini tidak jadi sempurna lagi. Bagaimana ini, sus? Saya takut tidak menjadi sempurna lagi setelah menjalani operasi payudara. Ini Ibu, ini manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Semua sama saja, pada umumnya semua manusia itu sama saja. Hanya sekarang ini Ibu sedang diberi cobaan.
Saat ini ibu sedang mengalami rasa takut yang berlebihan. Lebih baik ibu punya rasa takut itu ibu hilangkan saja karena bisa mengganggu ibu punya psikis. Sehingga dapat menurunkan daya imun dalam ibu punya tubuh. Ibu mau kalau ibu punya anak sedih terus kalau tahu ibu begitu? Baik Sus, terima kasih atas supportnya yang diberikan kepada saya. Saya akan terus semangat, cepat sembuh dan segera bertemu dengan keluarga saya. Sama-sama Ibu, vonis kanker payudara itu bukan akhir dari segalanya. Dokter bukanlah manusia biasa. Sama-sama Ibu, vonis kanker payudara bukan akhir dari segalanya. Dokter hanyalah manusia biasa yang hanya mengatakan, tapi tetaplah Maha Kuasa yang menentukan akhir dan umur manusia. Sus, saya berterima kasih sekali lagi. Ya, baik Sus, terima kasih banyak atas sudah jadi wali istri saya. Terima kasih banyak Sus karena sudah merawat istri saya. Sama-sama Bapak. Ya, Sus. Baik Ibu, kami permisi dulu ke ruangan kami. Kalau ada yang Ibu perlukan, Ibu bisa mencet bel yang ada di samping kanan, atau bisa Ibu menyuruh keluarga Ibu untuk memanggil kami di ruangan perawat. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Sama-sama Sus. Permisi. Baik Sus. Selamat malam Ibu. Selamat malam Sus. Bagaimana Ibu? Kurang baik Sus. Ya Ibu, apa dong? Itu toh Ibu terlalu begadang Ibu, jadi Ibu pun keadaan kurang membaik sekarang. Tanyalah Ibu, kita kan banyak kesibukan. Apalagi ini semalam ini Ibu, bukan hanya Ibu saja yang kita urus, masih banyak pasien lain yang harus kami urus. Iya Sus. Kalau begitu kami permisi dulu Ibu ya. Iya Sus. Makasih Sus. Iya Bu. Selamat pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Teresia dan ini teman saya perawat Cindy. Kami bertugas di ruangan ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Kalau boleh tahu, adiknya nama siapa dan senangnya dipanggil apa? Baik Adi, apa yang Adi rasakan hari ini? Baik, hari ini kami akan membahas tentang rasa sesak yang Adi rasakan. Waktu yang kami butuhkan sekitar 10-15 menit. Apakah Adi bersedia? Baik Sus, bersedia. Jadi Adi, apa yang menyebabkan Adi sering sesak nafas? Saya sesak nafas atau jika saya terlalu bisa terhembus. Jadi baik, di sini saya akan mengajarkan beberapa cara untuk mengatasi sesak nafas yang Adi rasakan. Baik, untuk mengatasi rasa sesak yang Adi rasakan, Adi bisa minum air hangat dan juga Adi bisa melakukan batuk efektif. Jadi Adi, batuk efektif itu merupakan metode batuk dengan benar, di mana energi dihemat sehingga tidak mudah lelah. Nah, dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Tujuannya itu untuk mengeluarkan semua udara dari dalam paru-paru dan saluran nafas sehingga menurunkan frekuensi sesak nafas. Baik Adi, caranya saya akan ajarkan, tapi sebelum itu kita buka masker. Pertama Adi, tarik nafas dalam, tahan 1-2 detik, lalu hembuskan perlahan-lahan dan batuk secara spontan. Tujuannya itu Adi, supaya Adi bisa menghemat energi dan tidak terjadi kelelahan. Baik Adi, kita bisa lakukan 1 kali lagi. Ya, ikuti kata-kata saya ya. Pertama, tarik nafas dalam, tahan 1-2 detik, lalu hembuskan dan batuk secara efektif. Batuknya itu seperti begini. Seperti. Bagaimana perasaannya setelah dilakukan batuk efektif?
kita harus melakukan yang efektif agar Jadi Adi, sekian yang saya jelaskan. Ini jika Adi masih merasa sesak, Adi bisa melakukan tindakan secara mandiri atau dibantu oleh keluarga. Dan kalau Adi bisa minta bantuan, Adi bisa tekan tombol di samping. baik sus. Baik Adi, untuk itu kami permisi. Terima kasih, Sus. Selamat pagi Adi. Selamat pagi sus. Begini Adi, kita mau tanya, apakah Adi masih rasa sesak atau tidak lagi? Masih rasa sesak atau kalau malam sus. Jadi begini Adi, kami ke sini tuh mau ajar Adi cara batuk efektif. Cara batuk efektif yang bagaimana? Hai Adi, tolong jangan banyak bertanya, nanti tanya saya sama dokter. Kita datang di sini hanya mau ajar batuk efektif, jadi tolong Adi dengar apa kita ajar supaya bisa kita praktek. Hai Adi, tarik nafas dalam, tahan 1 sampai 2 detik, lalu hembuskan dengan spontan. Jadi Adi itu bisa melakukan sesuai dengan kebutuhannya Adi, begitu itu untuk menghindari rasa kelelahan. Baik sus. Bisa diulangi. Begini Adi, kita bukan hanya ngurus Adi aja, masih banyak orang lain yang kita mau urus. Kalau mau cari tahu, cari saja di Google. Kalau itu kami bisa.